Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin wal hadirat, Bapak, Ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Agung Al-Azhar rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan curahan karunia nikmat yang begitu besar kepada kita, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, yang mana dengan nikmat-nikmat itu alhamdulillah wa syukurillah kita sampai dengan detik ini masih bisa bersama-sama menjalankan ibadah salat zuhur berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita dari niat hingga pelaksanaannya Allah terima, Allah catat sebagai amal di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada baginda alam junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umat beliau, termasuk kita kelak akan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani rahimakumullah. Al-Fakir akan melanjutkan bacaan daripada kitab Riyadhus Shalihin, yang mana masih membahas tentang banyak jalan menuju kepada kebaikan, fi bayani turuqil khair. Hari ini kita akan baca hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, yani Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darini amin ya rabbal alamin. As-sabi' anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjidi aw raha a'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ghada ilal masjidi aw raha, barang siapa yang pergi menuju ke masjid baik di waktu pagi maupun di waktu sore, maka kata beliau, a'adallahu lahu fil jannati nuzulan, Allah akan menyediakan untuknya sebuah hidangan di dalam surga. Jadi kata nuzulan di sini al-qut war rizq wa ma yuhayya'u lidhaif. Hidangan itu berupa makanan atau sebuah rizki atau sesuatu yang biasanya disediakan apabila kita kedatangan tamu. Biasanya kalau kita kedatangan tamu, biasanya hidangan yang diberikan atau jamuan yang diberikan tentu jamuan yang istimewa, jamuan yang tidak biasanya gitu. Nah, orang yang pergi ke masjid di pagi hari maupun di sore hari tentu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, salat berjamaah, maka Allah akan sediakan untuknya hidangan yang luar biasa di dalam jannah, di dalam surga. Ini artinya hadis tersebut menunjukkan kepada kita bahwa mari kita berlomba-lomba untuk segera menuju ke masjid baik di pagi hari ketika sholat subuh
maupun di sore hari, pulang dari kerja, sholat maghrib misalnya, karena kita sempatnya mungkin pulang sampai di rumah menjelang sholat maghrib, kita menuju ke masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, sholat berjamaah dan seterusnya, maka Allah akan menyediakan sebuah hidangan yang istimewa di dalam surga. Kemudian berikutnya di dalam hadis yang ke-8 masih dari Abu Hurairah, ats-tsaminu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha wala firsina syatin, rawahu muttafaqun alaih. Hadis yang ke-8 masih diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, ya nisa'al muslimat, wahai para wanita muslimah, la tahqiranna, janganlah kamu sekali-kali menganggap enteng, jaratun seorang tetangga, li jaratiha, kepada tetangga yang lain, yaitu memberikan sesuatu walau firsina syatin, yang diberikan itu hanya sekerat atau sepotong tulang onta atau tulang kambing. Ya bahasa kita mungkin sop tulang iga atau sop tulang kaki kambing gitu. Janganlah seorang tetangga meremehkan pemberian tetangga yang lain walaupun hanya sekerat tulang kambing atau tulang onta. Ini artinya jangan pernah kita meremehkan atau menganggap enteng tentang suatu pemberian. Karena seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari kita kurang bisa mengapresiasi tentang suatu pemberian, kecuali pemberian itu ada nilainya, ada harganya, mungkin sesuatu yang mahal, baru kita apresiasi. Tidak seperti itu. Sesuatu yang kecil, yang ringan, yang mungkin tidak seberapa, itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nilainya menjadi besar, karena bukan materinya, tapi lebih kepada perhatiannya, wujud kasih sayang antar sesama. Makanya di sini disebutkan walau firsina syatah, walau firsina syatin. Menurut Imam Al-Jauhari, kata firsin ini diartikan sebagai sekerat tulang. Ya mungkin kan nilainya nggak seberapa gitu. Tulang biasanya ya kasih aja ke binatang begitu. Tapi ternyata dalam pandangan agama kita begitu indah. Sesuatu yang mungkin tidak ada nilainya, kita harus apresiasi, kita harus mengucapkan terima kasih. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, man lam yashkurin nasa lam yashkurillaha. Barang siapa yang tidak tahu terima kasih kepada orang, sama dengan tidak bersyukur kepada Allah. Jangan kita mengapresiasi sesuatu kalau itu ada manfaatnya buat kita, baru kita terima kasih. Misalnya nih, kita lagi pas haus, tiba-tiba ada orang memberikan seteguk air, baru kita terima kasih karena kita merasa butuh. Merasa butuh atau tidak merasa butuh, ada nilainya ataupun tidak ada nilainya secara materi, kalau itu pemberian orang kepada kita, maka wajib hukumnya kita berterima kasih sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa harus melihat berapa besar nilai materi, nilai benda, nilai barang, nilai makanan yang diberikan kepada kita. Kita nggak boleh pilih-pilih apa yang diberi. Wah ini doang, ini mah di rumah banyak. Tidak seperti itu. Begitu indahnya agama kita. Pemberian apapun yang mungkin di mata kita tidak bernilai, kita wajib apresiasi sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keindahan agama kita, tidak menganggap enteng sesuatu walaupun nilainya nggak seberapa. Hadirin rahimakumullah. Kemudian berikutnya hadis yang ke-9, at-tasi'u anhu,
Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa tis'una aw bid'un wa sittuna syu'bah fadluha qaulu la ilaha illallah. Masih diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al-imanu bid'un wa tis'u wa sab'una, bahwa iman itu memiliki banyak cabang. Bid'un itu nilainya 3-9, wasab'una itu 70. Jadi iman itu memiliki cabang lebih daripada 70, 73-79. Karena kata-kata bid'un di sini artikan min thalathatin ila tis'atin, bilangan angka 3 sampai dengan 9. Maka ada yang mengatakan 73 sampai dengan 79. Atau bid'un wasittuna, 60 lebih cabang iman itu. Jadi di sini mengatakan cabang iman itu banyak banget. Ada yang mengatakan 73, ada yang mengatakan 63, kira-kira begitu. Fadluha, yang paling utama dari 73 atau 63 itu adalah qaulu la ilaha illallah, lafaz perkataan atau ucapan la ilaha illallah, yang sering kita kenal dengan istilah kalimat tauhid, kalimat yang menunjukkan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan yang berhak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini nilainya paling utama, paling afdol dari semua cabang keimanan di dalam agama kita. Nah, yang paling rendah, yang paling utama, yang paling afdol itu la ilaha illallah. Yang paling rendah, paling bawah, wa adnaha imatatul adza anit thariq, menyingkirkan sesuatu benda yang menghalangi di jalan. Jadi kalau kita lewat ada sesuatu yang kemungkinan akan mencelakai orang, kita singkirkan. Itu juga bagian daripada cabang keimanan, tapi nilainya paling rendah. Kemudian berikutnya wal haya'u syu'batun minal iman. Dan yang berikutnya adalah rasa malu, itu juga bagian daripada cabang iman. Maka tidak disebut orang beriman kalau di dalam hatinya tidak memiliki sifat malu. Bahkan secara terang-terangan mengaku muslim tapi berperilaku bukan sebagai orang muslim pada umumnya. Muslim mengaku muslim tapi bertindak, berbuat dan tidak memiliki sifat rasa malu. Jadi ciri-ciri orang yang beriman diantaranya adalah tertanam dalam dirinya sifat malu, karena malu itu merupakan syu'batun minal iman. Rawahu muttafaqun alaih. Kemudian berikutnya hadis yang ke-10 masih riwayat oleh Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bidarakin ishtadda alil atash. Hadis yang ke-10 masih berbicara tentang banyak jalan menuju kebaikan. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bainama rajulun yamshi bitariqin, suatu ketika ada seorang laki-laki sedang dalam perjalanan. Di dalam perjalanan itu kemudian istadda alil atash, dia mengalami suatu kehausan yang amat sangat. Jadi dalam perjalanan kita tahu, mungkin di suasana padang pasir di tengah hari bolong, tiba-tiba rasa haus itu mengenai pada dirinya, sangat haus, istadda, syadid, sangat itu. Fawajada bi'ran, kemudian ketika itu dia menemukan sebuah sumur. Fanazala fiha fasyariba, lalu kemudian dia turun ke dalam sumur itu dan minum. Tsumma kharaja, kemudian keluar dari sumur itu. Faidha, tiba-tiba faidha kalbun yalhathu, ketika tiba-tiba dia naik dari sumur itu, ada seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya, yakulut thara minal atos, lalu dia memakan tanah karena kehausan. Biasanya kalau kita lihat seekor anjing karena kehausan, dia mengeluarkan lidahnya lalu menjilat-jilat tanah gitu,
saking hausnya. Faqala rajulu, lalu laki-laki tadi bilang, laqad balagha hadzal kalbu minal atos. Ini benar-benar anjing itu sampai pada kondisi yang amat sangat haus. Mithlul ladzi kana qad balagha minni, seperti kehausan yang dia rasakan dianya. Seperti kehausan yang dia rasakan. Jadi lihat anjing itu menjilat-jilat tanah, dia bilang, wah, sama dengan saya nih, dia haus juga gitu. Lalu muncul rasa iba, rasa kasihan. Kemudian fanazalal bi'ra, laki-laki tersebut turun lagi ke dalam sumur. Famala khufahu ma'an, lalu dia mengambil sepatunya untuk dijadikan sebagai gayung, diambillah air itu. Tsumma amsakahu bifaihi, lalu dia menggigitnya dengan mulutnya. Karena pakai sepatu ambil air kan susah, digigit pakai mulutnya. Hatta rokya, kemudian dia naik, fasaqal kalba, lalu dia memberi minum kepada anjing itu. Apa yang terjadi? Fasyakkarallahu lahu, yang begini ini Allah kemudian berterima kasih kepadanya. Faghafara lahu, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Muttafaqun alaih. Qala ya Rasulullah, kemudian ketika ini sampai kepada Nabi, para sahabat bertanya, innalana fil bahaim ajran, adakah menolong binatang seperti itu kita dapat pahala? Kan seekor anjing najis pula dalam Islam, apakah dapat pahala? Kira-kira begitu. Lalu Nabi menjawab, faqala fi kulli kibadirat bin ajron, setiap menolong makhluk hidup itu ada pahalanya. Coba, makhluk hidup apapun, baik yang najis maupun yang tidak, itu juga berpahala. Ini berarti kalau kita menolong kepada siapa saja, apalagi kepada saudara kita sendiri, bukan saudara, bahkan mungkin bukan seagama, kalau kita menolong ikhlas karena Allah, maka fasyakkara lahu faghafara lahu, Allah akan berterima kasih kepada orang yang berbuat demikian, dan kemudian akhirnya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini ada satu riwayat lain di dalam kitab Bukhari Muslim, wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat lain yang dimanakan oleh Imam Bukhari Muslim, bainama kalbun yutifu biraqiyah. Jadi suatu ketika ada seekor anjing yang sedang berputar-putar di suatu sumur. Qad kada yaqtulul atos, ternyata rasa haus itu hampir membunuhnya. Jadi riwayat lain ada seekor anjing sedang mengitari sebuah sumur karena sangat haus. Hampir bahasanya haus itu bisa membunuhnya karena amat sangat kehausan. Idh ra'athu ba'iyun min baghaya Bani Israel. Kemudian waktu itu ada seorang wanita dari kaum Bani Israel, dan wanita ini bukan wanita baik-baik, melainkan wanita seorang tunasusila, pekerja seks komersial, pelacur bahasa kita, dari kaum Bani Israel. Lalu wanita tadi merasa iba, fanazat muqaha fastaqat lahu, sama dia mencopot sepatunya lalu mengambil air itu, lalu air tersebut fasaqathu, diberikan kepada anjing yang tadi mengitari sumur itu karena kehausan, dan karena kehausan itu hampir membunuhnya gitu. Kemudian di ayat hadis ini faghufira laha bihi, Allah pun mengampuni dosa wanita yang bukan wanita baik-baik tadi. Subhanallah. Begitu besar Allah memberikan perhatian kepada hambanya, karena hamba tersebut juga punya rasa empati, rasa iba kepada makhluk kesamanya, sehingga mampu menyelamatkan tadi seekor anjing yang kehausan dan akhirnya bisa hidup. Oleh karena itu kesimpulannya adalah jangan pernah meremehkan arti daripada sebuah perbuatan baik, sekecil apapun, seringan apapun. Bahkan perbuatan baik itu kepada seekor binatang yang najis pula Allah berikan penghargaan berupa terima kasih dan mengampuni dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.